Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini. Temanya adalah tempat sandaran yang kuat. Mazmur 18 ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan menjadi sandaran bagiku. Gambaran perlunya tempat untuk kita bersandar waktu kita lagi ke dokter, sambil menunggu nama kita dipanggil, maka kita akan segera mencari kursi yang ada sandarannya, dengan tujuan supaya kita tidak cepat lelah, punggung juga tidak merasa berat, dan juga untuk melepaskan kelelahan kita. Puji Tuhan, ya kita akan lihat di sini ya mengapa kita perlu bersandar. Ya yang pertama, ya sebab setiap hari kita harus menghadapi kuasa iblis seperti banjir yang melanda. Ya yang kedua, ya kita perlu bersandar sebagai manusia yang lemah, kita seringkali merasa kelelahan. Yeremia 10 ayat yang ke-23. Begitu juga ya contohnya, ya sebagaimana Simpson, sebagai manusia yang lemah, dia perlu tiang-tiang penyangga untuk dia bersandar. Ya dalam Amsal 18 ayat yang 10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di saat kita bersandar kepada Tuhan, ya disitulah kita akan memperoleh keselamatan. Akibat juga yang lebih buruk lagi, ya yang ketiga, orang yang duduk kelamaan tanpa ada sandaran, lama-lama akan menjadi bungkuk dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya contohnya, dalam Lukas 13 ayat yang ke-11 dikatakan, ada perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya Yesuslah sebagai tempat sandaran kita yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Ya Yesuslah sebagai tumpuan hidup kita. Yesuslah sebagai harapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Ya firman Tuhan katakan dalam Amsal 3 ayat yang 26, Tuhanlah yang menjadi sandaran buat kehidupan kita sekalian. Ya Tuhan akan menghindarkan kaki kita dari segala jerat-jerat yang ingin mengganggu hidup kita sekalian. Jadi saat kita bersandar kepada Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang berikan kekuatan kepada kita. Dialah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Diberkatilah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ya puji Tuhan. Ya kalau kita lihat lagi dalam Yohanes 13 ayat yang ke-23 dikatakan, Yohanes sebagai murid yang paling dikasihi, dia bersandar dekat kepada Yesus. Dia bersandar di sebelah kanan Yesus. Sehingga tidak heran, ya di masa tuanya daripada Rasul Yohanes, ya dia merasakan sempat digoreng ya dalam bak minyak yang mendidih di Roma. Tapi karena Tuhan mengasihi Yohanes, bahkan Tuhan masih mau memakai kehidupan daripada Yohanes untuk menjadi alatnya, sehingga dikatakan keajaiban terjadi, sehingga ia tetap hidup. Ya bahkan setelah itu pun Rasul Yohanes masih dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah sebuah pulau kecil di laut Aegea. Ya Patmos ada artinya adalah tempat yang fana, tempat yang tandus, tidak bisa ya Yohanes itu kemana-mana. Ya tetapi kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan Yohanes. Sebagaimana arti daripada Yohanes, ya adalah Allah adalah pemurah, Allah adalah baik. Hal itu nyata dalam kehidupan Yohanes. Ya sehingga walaupun dia di Pulau Patmos, malahan Yohanes ya mendapatkan ilham, ya mendapatkan wahyu, ya bahkan dia bisa menulis kumpulan daripada wahyu-wahyu, ya sehingga menjadi kitab wahyu yang sekarang adalah kitab terakhir di Alkitab. Ya kemudian ya setelah dia menjalani hukuman di Pulau Patmos, ya Yohanes harus menjalani kerja paksa ya di tambang batu bara. Ya disitulah ya dia boleh merasakan bagaimana keajaiban demi keajaiban, pertolongan demi pertolongan, pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan daripada Rasul Yohanes. Ya sehingga ya setelah dia menjalani hukuman di Pulau Patmos, Yohanes bisa dibebaskan jadi uskup di Edesa. Ya sekarang adalah
bagian di wilayah Turki, ya Yohanes menjadi satu-satunya rasul murid Yesus yang mencapai usia yang lanjut dan yang meninggal dengan tenang. Ya puji Tuhan. Ya dengan adanya kitab Wahyu inilah kita boleh melihat ya bagaimana nubuatan-nubuatan dari Allah terjadi dalam kehidupan daripada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ya puji Tuhan. Ya kita mau jadikan Yesus sebagai tempat sandaran kita yang kuat. Kita mau jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Dialah tumpuan hidup kita yang kita dapat andalkan. Di saat kita mengandalkan Tuhan, selalu ya ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan ada berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama ya untuk terus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai tempat sandaran kita yang kuat. Kita akan satu dalam doa. Banyak terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan berita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh terus menguatkan, menambahkan, meneguhkan iman kami, untuk kami boleh terus jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kami yang kuat dalam hidup kami semua Tuhan. Bahkan Tuhan mau tolong Tuhan, sepanjang hari yang baru ini, aktivitas kami, pekerjaan kami Kau berkati, semua usaha mata pencarian, studi daripada anak-anak pun juga Tuhan mau tolong berkati Tuhan. Kami akan sambut hari yang baru bersama dengan Tuhan. Ada kemenangan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kelegaan, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.